Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya. Nah, jumpa lagi ya dengan saya, Dr. Utarini Kamila Sregar, SMSI. Nah, hari ini kita akan membahas ya materi kita di pertemuan ke-9. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita doa dulu. Baik, eh, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kepada para mahasiswa. Nah, saya sudah menjelaskan terkait tentang visi Universitas Pembangunan Pancamudi, visi dari Prodi Akuntansi, misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, misi dari Prodi Akuntansi, 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, kemudian ada 7 nilai dasar yayasan dan budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Baik, kita mereview dulu materi kita sebelumnya. Nah, sebelumnya eh, para mahasiswa ya sudah mempelajari tentang penganggaran sektor publik. Nah, jadi eh, sebelum menjalankan atau melaksanakan kegiatan organisasi publik yaitu pemerintah daerah, provinsi, pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga, maka membuat dulu anggaran kegiatan yang dilakukannya dalam 1 tahun, yaitu ataupun dalam 1 periode. Nah, tujuannya di sini agar terkoordinasi kegiatan dari organisasi publik itu tadi. Nah, kemudian siklus akuntansi keuangan sektor publik di sini membahas bagaimana cara dalam membuat suatu eh, laporan atas transaksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, ya, sehingga akhirnya membentuk sebuah laporan. Nah, selanjutnya kita para mahasiswa sudah juga membahas tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, jadi dalam pemerintah pusat di sini berbeda dengan daerah. Kenapa? Karena pemerintah pusat ini akan sebagian kegiatannya itu akan berada di daerah. Jadi sistem akuntansi pemerintah pusat ini lebih ke sentralisasi. Nah, selanjutnya para mahasiswa sudah mengerjakan ya ujian tengah semester dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal UTS. Baik, kita lanjut pada materi kita. Nah, di sini kita akan bahas tentang laporan keuangan sektor publik. Nah, sebelumnya kita mendefinisikan dulu apa sih sebenarnya laporan keuangan sektor publik. Nah, para mahasiswa harus mengetahui bahwa laporan keuangan sektor publik itu adalah posisi keuangan yang sangat penting di mana itu berasal dari adanya transaksi, ya, transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Nah, jadi laporan keuangan ini akan menciptakan akuntabilitas sektor publik. Nah, tuntutan yang besar terhadap akuntansi publik ini digunakan memberikan informasi ya tentang keuangan dari suatu entitas di mana kegunaannya adalah untuk si pemakai di sini dapat membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dan ya yang dibutuhkannya oleh entitas dalam aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi publik tadi. Nah, organisasi publik ini juga dituntut bagaimana dia bisa membuat laporan keuangan eksternal, di mana eh, jenis ya dari laporan keuangan eh, eksternal itu adalah laporan surplus ataupun defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi khusus untuk perusahaan BUMN atau BUMD pemerintah. Nah, kemudian laporan aliran kas ataupun arus kas, kemudian neraca, kemudian masuk laporan kinerja ataupun laporan operasional yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial dan non-finansial. Nah, kenapa laporan keuangan itu sangat penting? Nah, di sini kita lihat
bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan, karena itu merupakan bentuk dalam pelaksanaan akuntabilitas publik. Jadi, akuntansi dan laporan keuangan itu mengandung arti sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi di mana manfaatnya adalah untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Nah, sehingga informasi keuangan itu bukan merupakan tujuan akhir dari akuntansi sektor publik. Nah, tetapi bagaimana pertanggungjawaban organisasi publik dalam melaksanakan anggaran yang digunakannya itu tadi. Nah, informasi keuangan di sini berfungsi adalah memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi juga merupakan alat dalam melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif. Bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri, tetapi karena kebutuhan informasi di sektor publik itu memiliki variasi beragam jenis, makanya informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Nah, jadi informasi non-meter seperti ukuran output pelayanan itu harus juga dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini menurut definisi dari si Mahsun dan teman-temannya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa pentingnya atau harusnya dibuat laporan keuangan itu. Nah, yang pertama kita lihat dari segi perspektif manajemen. Nah, dia mengatakan fungsinya itu sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajer serta organisasi. Nah, dengan laporan keuangan tadi, ya dalam manajemen dapat melakukan ya monitoring melihat eh, bukti dari laporan keuangan tadi. Nah, dengan begitu laporan keuangan ini merupakan informasi yang jelas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja dari manajemen itu apakah tercapai tujuannya. Nah, jadi ini sangat eh, eh, bermanfaat ya bagi organisasi publik. Ya, jadi kalau laporan keuangan tidak ada, maka manajemen tidak akan, atau di sini pimpinan tidak bisa mengambil keputusan ya secara real. Nah, jadi adanya bukti laporan keuangan inilah merupakan eh, bukti yang real eh, dalam melakukan evaluasi, ya, pengendalian dan peningkatan kinerja si organisasi. Nah, kemudian dilihat dari perspektif eksternal. Nah, dia ini sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, jadi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan juga. Nah, jadi pihak eksternal kalau kita lihat di sini adalah contohnya di pemerintah daerah kota. Nah, artinya di ini adalah BPK ya. Kemudian eh, masuk juga istilahnya tokoh masyarakat. Nah, melihat bagaimana kinerja dari eh, pemerintah daerah itu tadi. Nah, apakah memang mereka menjalankan anggaran yang dibuatnya itu dengan akuntabilitas dan transparan, ya, di mana eh, yang itu tercapainya tujuan ya dari pemerintah itu adalah mensejahterakan masyarakat seperti itu. Nah, yang kedua, sorry ya, yang ketiga itu adalah kewajiban pelaporan. Jadi, organisasi sektor publik wajib membuat laporan yang diaudit untuk memastikan kebenaran dan keadilan penyajian laporan keuangan. Nah, tidak hanya melihat kualitas dari laporan keuangan juga, tapi melihat kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik. Apakah ada penyimpangan atau pemalsuan dalam kegiatan eh, penggunaan anggaran itu. Nah, dari sinilah eh, pihak pemerintah daerah itu dinilai ya tentang kewajiban eh, pelaporannya seperti itu. Oke,
Kita lihat tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Nah, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC nomor 4 disebut adalah di mana informasi untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Nah, di sini kita melihat bahwa organisasi publik dalam mengalokasikan anggarannya harus melihat berapa kapasitas kebutuhan masyarakat ya supaya tercapai kebutuhan masyarakat itu. Jadi pemerintah itu tidak bisa sembarangan dalam menentukannya. Jadi perlunya eh, informasi alokasi sumber daya itu tadi. Nah, yang kedua itu adalah untuk menilai pelayanan dan kelangsungan organisasi. Nah, dengan laporan keuangan ini pemerintah bisa melihat ya dan mengevaluasi atas kinerja yang dilakukannya. Apakah pelayanan yang sudah dibuatnya itu sudah tercapai secara efektif dan ekonomis? Nah, bagaimana keberlangsungannya untuk tahun berikutnya? Apakah ada yang harus istilahnya dilanjutkan program kerjanya atau ada program kerja yang tidak perlu lagi dilakukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah informasi untuk menilai kinerja manajerial. Nah, dari laporan keuangan ini bukti yang otentik ya dalam menilai eh, aktivitas yang dilakukan oleh si manajerial. Nah, yang keempat adalah informasi mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban. Nah, dengan laporan ini kita bisa mengetahui untuk anggaran tahun berikutnya, berapa sih sumber daya ekonomi ke depannya, apakah mengalami penambahan atau tidak. Seperti itu. Nah, lanjut yang selanjutnya adalah informasi mengenai kinerja organisasi. Nah, apakah dengan sumber daya manusia yang sudah ada, ternyata benar-benar menjalankan aktivitasnya dan tidak eh, merugikan bagi organisasi publik. Nah, jadi kalau ternyata organisasi itu sangat baik dan bagus, maka dipertahankan. Kalau ternyata terlalu menganggur menyebabkan terjadinya merger organisasi. Jadi tidak terlalu boleh banyak ya organisasi-organisasi dalam suatu pemerintah daerah. Jadi harus organisasi itu benar-benar tuh fungsinya eh, terlaksana seperti itu. Nah, tujuan selanjutnya adalah informasi mengenai arus kas dan likuiditas. Nah, di sini pemerintah daerah ya harus mengetahui berapa arus kas yang masuk dan berapa arus kas yang keluar. Nah, likuiditas artinya pemerintah harus terhindar dari utang yang tidak sanggup dibayar. Nah, itu perlunya laporan keuangan nih tadi. Nah, kemudian penjelasan dan investasi laporan keuangan di sini menjelaskan siapa sajakah wajib pajak yang belum membayar? Nah, siapa sajakah yang memberikan artinya eh, modal, kalau kita bilang itu pendapatan transfer, nah ataupun kewajiban-kewajiban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah tersebut gitu. Oke, kita lanjut tujuan dan fungsi penyusunan laporan keuangan sektor publik. Nah, menurut Sujawerni ya 2015 dia menyatakan bahwa tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik itu yang pertama adalah kepatuhan dan pengelolaan. Ya, jadi kepatuhan dalam organisasi publik dan pengelolaan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang juga akan bagus. Nah, kemudian akuntabilitas dan pelaporan restoratif. Jadi, membuat laporan itu berdasarkan standar yang baku, ya, sesuai dengan pedoman dari pernyataan standar akuntansi pemerintah. Nah, yang ketiga adalah perencanaan dan informasi otorisasi. Nah, jadi perencana yang baik akan menghasilkan ketercapaian tujuan dari eh, masyarakat itu tadi dan pemerintah. Nah, kelangsungan organisasi. Nah, kelangsungan organisasi ini dengan kinerja organisasi yang bagus berdasarkan informasi laporan keuangan, maka akan dapat mempertahankan eh, prestasi dari organisasi itu tadi. Nah, kemudian hubungan masyarakat. Nah, akhirnya laporan keuangan ini merupakan bukti ya yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar menjalankan
aktivitasnya dan dalam bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa laporan keuangan. Nah, kemudian selanjutnya sebagai sumber fakta dan gambaran yang akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini komponen laporan keuangan sektor publik. Nah, rekan mahasiswa ya bisa dapat eh, melihat lebih jelas dari materi kita ini ya bahwa laporan realisasi anggaran itu terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, ada surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Nah, di neraca itu ada komponen aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Nah, di laporan arus kas adanya aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Oke, kita lanjut di sini adanya laporan operasional ya, kemudian laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik di sini adalah siapa pemakai laporan keuangan itu, bahwa di sini dia harus dapat mengidentifikasi dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder dari organisasi. Nah, menurut si Derbin bahwa mengidentifikasi terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Nah, Derbin juga menjelaskan keterkaitan antara kelompok pemakai laporan keuangan dan menjelaskan kebutuhannya. Jadi, kita lihat di sini 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Yang pertama adalah pembayaran pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa atau fee paying service recipient, kemudian karyawan atau pegawai, pemasok atau vendor, kemudian ada dewan legislatif, manajemen, pemilih, badan pengawas. Jadi pengklasifikasian ya berdasarkan pertimbangan di sini bahwa pembayar pajak ya kan, pemberi bantuan dana ya, investor dan lain 10 ini ya ini ya eh, membuat keputusan alokasi sumber daya dan aktivitas semuanya itu diawasi oleh si pemilih dan pengawas termasuk level pemerintah yang lebih tinggi. Baik, kita lihat hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Nah, itu di sini adalah yang pertama hak untuk mengetahui. Right to know. Nah, mengapa di sini dia harus mengetahui kebijakan pemerintah itu? Nah, kemudian keputusan yang diambil pemerintah dan alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan. Nah, inilah yang membuat dasar eh, sangat pentingnya laporan keuangan tadi. Nah, yang kedua, hak untuk diberi informasi, right to be informed. Nah, berarti meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang ketiga adalah hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listening to. Oke, di sini kita lihat perbedaan pokok laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor privat. Nah, kita lihat di sini bahwa di pemerintah, bahwa laporan keuangan itu berfokus pada finansial dan politik. Nah, kemudian kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Kemudian pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Kemudian berfokus pada bagian organisasi. Nah, kemudian dia melihat masa depan secara detail. Kemudian aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, laporan diperiksa oleh Treasury dan Cash Accounting. Sedangkan kalau di sektor swasta, di sini dia fokus hanya pada finansial saja. Nah, sebagian besar diukur secara finansial, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur, dan berfokus pada organisasi secara keseluruh, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Nah, kemudian aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Nah, kemudian laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen dan kemudian Zina Actuarial Accounting. Baik, demikian materi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, materi sudah saya kirim juga ya di portal mahasiswa, silakan dilihat ya. Oke,
Eh, Semangat untuk para mahasiswa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.